Dalam mitologi Yunani kuno, dewa-dewi Olympus memiliki kekuatan super yang membuat manusia tampak lemah. Manusia harus berkelakuan baik agar dewa-dewi tidak murka. Jika murka, mereka bisa menjatuhkan hukuman yang mengerikan dan tidak masuk akal. Misalnya seorang wanita yang dihukum menjalani persalinan tanpa henti dari Hera. Tidak hanya itu, masih banyak hukuman absurd yang diberikan oleh dewa-dewi Olympus dalam mitologi Yunani kuno kepada manusia. Orang Yunani kuno tidak memiliki dewa yang sempurna yang berbuat kebaikan. Tidak jarang dewa-dewi Yunani berbuat salah dan manusia harus menanggung keputusan ilahi mereka. Misalnya ketika Zeus berselingkuh, selingkuhannya harus menanggung hukuman dari Hera yang cemburu buta. Hera menghukum mantan selir Zeus dengan persalinan panjang selama bertahun-tahun. Menjadi istri dewa Zeus bukan hal yang mudah, mengingat sang suami suka berpetualang cinta. Bahkan, ketika seorang wanita sudah memutuskan untuk menjadi istri Zeus yang kesekian, ia masih harus menghadapi Hera. Hera adalah istri pertama Zeus sekaligus ratu para dewa-dewi. Ia adalah seorang pencemburu gila. Tidak jarang ia memberikan hukuman mengerikan kepada selingkuhan sang suami. Misalnya Leto, salah satu selir Zeus yang menjadi korban. Selain ditinggalkan oleh Zeus dalam keadaan hamil, ia pun harus menghadapi Hera yang murka dan cemburu buta. Ia pun mengubah hidup Leto bagai neraka. Pertama, Hera menendang Leto yang hamil keluar dari Olympus. Seakan masih belum cukup, Ratu Olympus itu memastikan Leto menjalani persalinan yang panjang dan menyiksa. Hera melarangnya melahirkan di terra firma, daratan atau pulau manapun di bawah matahari. Ia juga melarang siapa saja untuk menawarkan tempat berteduh, makanan, atau air kepada Leto. Leto terpaksa harus berkeliaran di bumi tanpa kesempatan untuk menetap dimanapun untuk melahirkan. Hera menyiksa pendeta wanita sampai gila dan membiarkannya berkeliaran di bumi. Untuk melindungi selingkuhannya dari Hera, Zeus mengubah Io menjadi seekor sapi putih. Hera pun memaksa sang dewa untuk memberikan sapi itu sebagai hadiah. Hera pun mendapatkan apa yang diinginkan. Io, pendeta malang yang diubah jadi sapi, ditambatkan di pohon dan mendapatkan penjagaan ketat. Tidak bisa menahan rindu, Zeus mencoba mengelabui penjaga agar bisa melepas rindu pada selingkuhannya. Hera pun mengetahui kelakuan sang suami. Alih-alih menghukum Zeus, Hera memberikan hukuman menyiksa pada pendeta malang itu. Bayangkan saja, sudah diubah menjadi sapi, ia masih harus menghadapi Zeus yang maniak seks dan Hera yang pencemburu. Hera mengirim seorang gadfly untuk menyiksa sapi putih, menyengatnya tanpa henti, dan membuatnya gila karena kesakitan. Tidak hanya itu, sang penguasa Olympus memaksa Io berkeliaran di bumi dalam upaya untuk melarikan diri dari rasa sakit akibat sengatan. Io berenang di selat antara Eropa dan Asia, yang kemudian dikenal sebagai Bosporus Yunani untuk Fork of the Cow, juga Laut Barat Daya Yunani, yang kemudian dikenal sebagai Laut Ionia. Io akhirnya berenang ke Mesir di mana Zeus akhirnya mengembalikannya ke wujud manusia. Penipu yang terlalu pintar diberi hukuman kerja tanpa henti. Dalam legenda Yunani, Sisyphus adalah Raja Korintus. Meski paling bijaksana dari semua orang, ia juga penipu licik yang menjadi ayah dari pahlawan Odysseus. Sisyphus melanggar Xenia, hukum keramatamahan orang Yunani kuno yang melindungi pelancong dan tamu. Ia membunuh beberapa tamunya untuk menunjukkan kekejamannya. Itulah yang membuat Zeus marah. Zeus mengirim dewa kematian untuk mengambil Sisyphus dan merantainya ke dunia bawah. Namun, Sisyphus menipu dewa kematian dengan menanyakan bagaimana rantai itu bekerja dan akhirnya merantai dewa itu. Dengan merantai dewa kematian, orang yang sakit parah tidak dapat lagi menemukan pembebasan dari penderitaan duniawi. Maka, tidak ada pengorbanan yang dapat dilakukan bagi dewa. Para dewa mengancam Sisyphus dengan hukuman yang mengerikan jika dia tidak membebaskan dewa kematian. Dengan enggan, Sisyphus melakukan perintah dewa. Lagi-lagi Sisyphus menipu dewa kematian. Ia memerintahkan istrinya untuk tidak melakukan ritual kematian. Begitu sampai di dunia bawah, ia memohon kepada dewa kematian untuk mengizinkannya kembali ke bumi. Pasalnya, ia harus menghukum istrinya karena tidak melakukan ritual suci. Dewa pun tertipu lagi.
Sisyphus kembali ke bumi dan hidup sampai tua. Dewa mengutuk Sisyphus untuk selamanya menggulingkan batu besar ke atas bukit yang curam. Segera setelah Sisyphus membawa batunya ke puncak bukit, batu itu akan menggelinding ke sisi yang lainnya. Dia harus kembali turun dan mengambil batunya untuk menggulungnya ke atas bukit lagi. Jatuh cinta dengan istri Zeus, seorang pria harus menjalani penyiksaan abadi. Ixion dalam mitologi Yunani adalah putra dewa perang Ares dan seorang wanita fana. Ia memiliki reputasi sebagai seseorang yang gila, jahat, dan berbahaya. Karena berbuat salah, para dewa menghukumnya dengan siksaan abadi. Pelanggaran besar pertama Ixion yang menyinggung para dewa atas perlakuannya pada ayah mertuanya. Ia menjanjikan ayah mertuanya hadiah yang berharga sebagai mahar, namun mengingkari dan gagal membayarnya setelah pernikahan. Jadi, ayah mertua menyita beberapa kuda berharga milik Ixion sebagai jaminan untuk mahar yang dijanjikan. Ixion berpura-pura mengabaikannya, mengundang ayah mertuanya ke pesta. Di sana, ia membunuhnya dengan mendorongnya ke tempat tidur bara api. Pembunuhan itu sangat menjijikan di mata orang Yunani dan para dewa karena melanggar Xenia. Pelanggaran Xenia membuat Ixion tercemar, dijauhi oleh sesama orang Yunani, dan tidak layak untuk hidup di tengah-tengah manusia. Namun, Zeus mengasihi Ixion. Ia membersihkannya dari kesalahan dan mengundangnya ke Olympus untuk makan di meja para dewa. Namun, ketika Ixion diperkenalkan kepada istri Zeus, Hera, dia jatuh cinta. Di belakang punggung Zeus, Ixion mengejar Hera. Itu adalah pelanggaran besar lainnya terhadap Xenia, bernafsu dan mengejar istri tuan rumah. Ketika Zeus mendengar, dia tidak percaya bahwa Ixion bisa begitu tidak tahu berterima kasih dan kurang ajar. Sebab, Zeus telah menghapus kesalahan dan menjamunya. Sang penguasa Olympus murka dan mengusir tamu yang tidak tahu berterima kasih itu. Seakan masih belum cukup, Zeus menyerang Ixion dengan petir. Dia kemudian memerintahkan dewa pembawa pesan Hermes untuk menangkap Ixion dan mengikatnya ke roda api. Ixion dikutuk untuk berputar selamanya melintasi langit. Pria tidak beruntung yang tidak sengaja melihat Dewi telanjang dihukum dicabik-cabik oleh anjing. Dalam mitologi Yunani, Actaeon adalah pahlawan tips yang terkenal. Ia suka berburu di pedalaman daerah asalnya, Bhutia. Seperti pahlawan Achilles, Actaeon telah diajari berburu oleh Centaur Chiron. Suatu hari, saat sedang berburu dengan anjing-anjingnya di Bhutia, Actaeon tanpa disadari menemukan Dewi Suci Artemi. Saat itu Artemi dalam keadaan telanjang dan sedang mandi dengan beberapa peri kayu. Meski tidak sengaja, Artemi sangat murka karena seorang manusia melihatnya telanjang. Sang dewi pun mengubahnya menjadi rusa. Actaeon yang ketakutan berlari ke dalam hutan, tetapi anjing-anjingnya sendiri mendeteksi bau rusa jantan. Mereka gagal mengenali tuannya di tubuh barunya. Actaeon pun dikejar dan dicabik-cabik oleh anjing-anjing peliharaannya. Dewa-dewi Olympus dalam mitologi Yunani bukanlah dewa yang sempurna. Tidak jarang mereka menjatuhkan hukuman atas kesalahan dewa lain atau kesalahan yang tidak disengaja.